Ini dari sisi pemain termahal. Di Indonesia ada Rizky Ridho ya, di 6,95 miliar. Kata wasitnya nyikut. Tapi kan nggak asli. Kalau nyikut pakai siku, lah itu lengannya. Jadi karena benturan terlalu keras. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pertandingan antara Indonesia U23 versus Australia U23. Ini adalah pertandingan kedua atau match kedua Grup A Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar. Ya, sebelumnya Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Qatar ya, dari tuan rumah Qatar. Berkat ya kalau menurut saya kepemimpinan wasit ya. Indonesia dicurangi sama wasit ya. Saya juga jadi males ngonten sebenarnya. Kemarin 2 hari nggak buka-buka internet ya, males banget ngeliat-ngeliat berita timnas Indonesia, tapi sekarang saya coba lagi, sudah mulai move on nih. Nah, sebenarnya untuk pertandingan Qatar versus Indonesia itu saya ada 3 yang paling berat menurut saya, itu keputusan wasit yang sangat kontroversial menurut saya. Yang pertama adalah penalti Rizky Ridho. Kalau dilihat-lihat tuh penalti Rizky Ridho itu, dia itu melihat bola, lawannya membelakangi bola. Kalau dilihat secara kasat mata, pemain Qatar yang melanggar Rizky Ridho karena dia membelakangi bola. Terus badannya juga condong, jadi menghalangi Rizky Ridho, terus benturan Rizky Ridho pasti jatuh gitu kan. Itu pelanggaran buat Indonesia sebenarnya. Nah, karena pemain Qatar ini aktingnya luar biasa ya, nggak mau bangun gitu ya, nggak tahu kenapa itu nggak mau bangun-bangun. Ternyata ada kesempatan tuh VAR. Nah, wasit VAR juga tuh yang dari Thailand kan, dia possible penalti katanya. Dilihat-lihat, kita lihat tuh. Ya, kalau di sini kan tangan Rizky Ridho itu nggak aktif. Kata wasitnya nyikut. Tapi kan nggak asli. Kalau nyikut pakai siku. Lah itu lengannya. Jadi karena benturan terlalu keras, hukum fisika ya pasti tangannya mengibas. Tapi yang ngenain kan lengannya, bukan sikunya. Itu juga nggak kenceng gitu ya. Paling karena namanya kebentur badannya gitu ya, agak gerak tangannya, itu kan pasif tangannya, tapi kenapa dibilang nyikut? Kalau nyikut kan sengaja nyikut. Ini mah bukan nyikut. Toh, kalau misalkan benar-benar kena tangan mukanya, si pemain Qatar itu pasti udah guling-guling megangin muka. Nah itu jatuh nggak megangin muka. Tahu sendiri, Qatar cuman kesenggol aja langsung guling-guling kena sakitan gitu ya. Itu kesikut, misalkan mukanya kena sedikit aja pasti udah guling-guling minta ampun gitu, nggak bangun mungkin 1 hari 1 malam. Nah ini nggak megangin muka. Dia sendiri nggak ngerasa disiku, tapi wasitnya yang ngomong itu nyikut. Nah itu satu. Yang kedua adalah kartu kuning kedua Ivar Jenner. Kita lihat di tayangan videonya. Ivar Jenner di tackling pertama, dia lepas. Di tackling kedua, bolanya kena. Dia menghindarin pemain lawan. Dia juga udah nahan, nggak nendang gitu ya, udah nahan, cuman menghindarin. Mungkin ada anginnya yang keserempet atau gimana itu, dia langsung guling-guling tuh, guling-guling kesakitan. Padahal kalau dilihat dari tayangan ulang, nggak ada kontak sama sekali, mungkin karena anginnya doang, langsung dia guling-guling. Wasitnya ngelihat, wah ini pelanggaran, bisa dikena kartu kuning gitu ya, dikira sengaja, padahal itu depannya dia loh, nggak dikasih kartu kuning di depannya dia, padahal dia ngelihat banget itu mah nggak pelanggaran. Kenapa dikasih kartu kuning? Langsung kartu merah. Aduh, itu yang kedua. Yang ketiga, pelanggaran terhadap Witan Sulaiman.
Lihat aja pemain Qatar tuh. Dia sliding dari belakang. Bahaya banget tuh kalau misalkan nggak hoki gitu, Witan bisa patah tuh kakinya. Dari belakang loh, 2 kaki. Wasit kalau dari jauhan, dia udah, wah ini pelanggar keras, kartu merah. Dia udah ngeluarin kartu merah tuh. Tapi di tengah jalan dia sadar, oh yang melanggar itu Qatar. Jadi dia masukin lagi kartu merah. Nanti kalau misalkan saya kasih kartu merah, aduh bonusnya saya nggak turun mungkin ya. Dia takut dolarnya nggak turun. Jadi masukin lagi kartunya. Ganti kartu kuning. Terus dia ngasih kartu kuning. Santai aja ke situ kan. Ke pemain Qatar. Gak ditegur, gak dimarahin, gak apa. Santai aja gitu. Ya seneng banget pemain Qatar ya. Harusnya kena kartu merah. Cuman kartu kuning. Itu yang menurut saya sangat kontroversial ya, kepemimpinan wasit Nasrullah ini. Tapi mau kayak gimana pun juga pertandingan udah lewat, kita fokus ke pertandingan berikutnya antara Indonesia U23 versus Australia. Mari kita bahas untuk pertandingan Indonesia versus Australia ini. Nah, di pertandingan pertama kan kita kalah ya 0-2 dari Qatar. Australia ini bermain imbang 0-0 dari Yordania. Nah, kalau dari segi permainan, Australia menguasai ball position besar sekali 70%-an lah lebih, sedangkan Jordania cuma 29% kalau nggak salah saya. Dari situ kelihatan. Jadi untuk taktik strateginya itu Australia itu ball positionnya menang. Tapi dari segi peluang juga Jordania nggak bisa dianggap remeh. Skill-skill individunya, dribbling bolanya bagus ya. Jadi serangan-serangan Jordania juga bagus-bagus. Serangan-serangannya membahayakan Australia, tapi tetap dari segi kualitas Australia di atas Jordania. Mau gimana pun juga Australia pemain-pemainnya sudah matang ya di kompetisi. Kalau Jordania kebanyakan pemain-pemain yang masih amatir. Tapi tetap Jordania adalah tim yang kuat. Selain itu Australia adalah tim yang sudah matang. Nah, ini untuk klasmen Indonesia ada di peringkat terbawah ya, 4. Qatar di peringkat pertama dengan 3 poin, Australia 1 dan Yordania 1. Ini mengingatkan kita tentang Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana di 2 pertandingan awal Indonesia berada di peringkat keempat di bawah Irak, Vietnam, dan Filipina. Dengan Filipina kita nilainya sama 1-1. Nah, cuman kita kalah selisih gol karena di pertandingan pertama kita kalah 5-1 dari Irak. Nah, ini persis nih sama. Cuman bedanya kalau di kualifikasi Piala Dunia kan kita home away ya. Kalau ini cuman setengah kompetisi. Jadi lebih berat lagi. Ini kita tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi. Mudah-mudahan 2 pertandingan itu kita bisa meraih 6 poin. Minimal 4 poin lah. Nah, ini perbandingan skuad antara Indonesia versus Australia. Nah, di sini kita lihat Indonesia di grup ini sebenarnya menempati posisi kedua untuk nilai skuad ya, ada di 83,43 miliar. Sedangkan Australia itu ada di posisi pertama 116,02 miliar. Tetapi kemarin Indonesia versus Qatar itu di bawah Indonesia, kalau nggak salah Qatar itu 46 miliaran lah. Hampir setengahnya dari Indonesia, tapi Indonesia kalah dari Qatar 0-2. Jadi nilai skuad nggak begitu mempengaruhi. Tapi dari sisi permainan kita tahu sendiri Indonesia ada di atas Qatar sebenarnya. Cuman dari segi hasil akhir Indonesia kalah. Ya itu salah satunya faktor X lah ya. Ini dari sisi pemain termahal. Di Indonesia ada Rizky Ridho ya, di 6,95 miliar. Ya, karena Rizky Ridho itu udah main reguler di Persija ya, di Timnas juga main reguler, jadi harganya mahal ya, 6,95 miliar walaupun usianya masih sangat muda. Ya, dari sisi Australia ada Garangkuol.
itu 12,17 miliar. Posisinya sayap kiri, tapi kemarin di pertandingan terakhir dia main di posisi striker. Nah, ini patut kita waspadai ya, Karangkual ini dengan usia yang masih sangat muda tetapi sudah mempunyai nilai pasaran 12,17 miliar. Nah, dari sisi pemain kunci nanti di Indonesia ada Rizky Ridho, Justin Hubner. Justin Hubner ini tadi bermain full time ya, bermain penuh lawan di Piala Liga Jepang ya. Jadi besok baru sampai sekarang berangkat dari Jepang, besok mungkin pagi sudah sampai ke Qatar. Jadi kalau malam langsung dimainkan sebagai starting, ya kondisinya seperti kemarin Nathan Joaon itu juga pagi sampai Qatar, malam dimainin, tapi dia bermain bagus. Mudah-mudahan nanti Hubner juga bisa bermain bagus ya. Kalau nggak bisa jadi starter ya masuk di babak kedua lah gitu ya. Nah terus di tengah nanti ada Marcelino, di depan Struijk, karena di tengah Ivar Jenner nggak bisa main, kemungkinan diganti Hubner. Nah, Marcelino nanti duet dengan Hubner sama Arkan Fikri mungkin ya. Nah, Witan Sulaiman agak ke depan, Struijk jadi striker. Striker tunggal kayaknya Rafael Struijk karena kita menghindari kekuatan lini tengah dari Australia. Jadi kemungkinan kita main di 3-5-1-1. Jadi nanti yang jadi pembeda mungkin kalau Struijk bermain bagus bisa mencetak gol, dia bisa jadi pembeda. Marcelino bisa jadi pembeda di lini tengah, mengacak-acak permainan, mengacak-acak pertahanan Australia. Hubner jadi pemain kunci di lini tengah sebagai pemutus serangan pertama untuk Australia, dan Rizky Ridho sebagai palang pintu terakhir. Nah, sedangkan untuk pemain kunci Australia itu di backnya ada Popov, di gelandangnya Rian Teague sama Milanovic. Nah, kita harus mematikan dua ini. Mungkin Justin Hubner nanti bisa mematikan ini, dan di lini depan yang nggak kalah berbahaya ya, pemain termahal di laga kali ini adalah Kuol. Nah, ini harus dimatikan juga nih Kuol. Ini pemain kunci dari Australia. Next, ini perkiraan susunan pemain. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Indonesia kemungkinan akan memakai formasi 3-5-1-1. Jadi, untuk mematikan lini tengah Australia, Sintayong udah seperti biasa, dia memasang 3 back sejajar. Di situ, untuk kiper ada Hernando Ari, 3 back sejajar, nanti ada Nathan, mungkin dijadiin back ya, center back, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Justin Hubner nanti di gelandang bertahan, menggantikan Ivar Jenner, Akran Fikri, Marcelino Ferdinand. Sayap ada Arhan, dan saya harap sih Bagas Kava dikasih percayaan ya. Bagas Kava kemarin Rio Fahmi penampilannya kurang menurut saya, jadi lebih baik Bagas Kava dikasih kesempatan, karena Bagas Kava itu juga pemain bagus, dia di klub juga bermain reguler, kadang-kadang malah jadi kapten gitu kan. Terus sama Arhan, jadi walaupun ini istilahnya pemain sayap ya, tapi ini adalah pemain wingback sebenarnya, tapi bisa Bagas Kava attackingnya bagus, Arhan attackingnya bagus, tapi bertahannya juga bagus. Saya harap Bagas Kava nanti bisa dikasih kesempatan sama Arhan. Nah, untuk Witan Sulaiman itu di belakang Struijk, jadi kita menumpuk di tengah. Witan itu nanti ada di belakang striker. Nah, ujung tombaknya adalah Rafael Struijk. Nah, dengan begini kita mematikan pergerakan Australia yang kuat dalam ball position di tengah. Dengan harapannya kita bisa menguasai permainan. Nah, nanti kalau misalkan sudah memasuki menit ke-70, kita bisa memasukkan striker murni gitu ya. Bisa Hoki Caraka nanti masuk menggantikan Witan, atau nanti menggantikan Arkan Fikri, Witan tarik ke belakang sedikit, Hoki Caraka masuk jadi ujung tombak,
Rafael Struijk yang digeser agak ke belakang sedikit. Nah, itu mungkin prediksi saya untuk susunan pemain di timnas Indonesia. Sedangkan untuk Australia, saya prediksi seperti melawan Jordania karena mereka pede sekali ya menguasai permainan mereka tetap dengan formasi 4-4-2. Di tengah mereka banyak ya Milanovic, Tegui, Brook itu bagus-bagus pemainnya. Nah, nanti yang patut kita waspadai adalah Kuol ini. Kuol ini harganya sudah 12 miliar. Itu berarti dia pemain yang bagus, punya kualitas yang bagus. Walaupun dia belum mencetak gol, tapi skill individunya bagus. Dia dribbling ball-nya bagus, penempatan posisinya bagus. Jadi kita harus waspada. Saya harap nanti Rizky Ridho bisa mematikan Kuol ini. Dan di tengah Justin Hubner bisa mematikan Milanovic. Nah, saya harap dengan pertandingan seperti ini Indonesia nanti tidak kebobolan, minimal tidak kebobolan. Kalau bisa kita bisa menang dengan prediksi skor 1-0. Oke, demikian. Mari kita berdoa, mari kita doakan skuad timnas U23 Indonesia menang melawan Australia dan nanti bisa lolos ke babak 8 besar. Sehingga kita punya kesempatan untuk main di Olimpiade. Nah, satu lagi ya, Piala Asia U23 ini menjadi sangat istimewa karena tahun ini adalah untuk kualifikasi Olimpiade. Kalau tahun kemarin tidak ya, kalau tahun ini adalah kualifikasi Olimpiade. Olimpiade ini adalah turnamen yang diimpikan setiap pemain sepak bola muda. Kalau misalkan di timnas U17 ada Piala Dunia, U20 ada Piala Dunia, di U23 ini nggak ada Piala Dunia. Tetapi ada Olimpiade yang kelasnya nggak kalah sama Piala Dunia. Makanya turnamen Piala Asia U23 ini menjadi spesial karena ada Olimpiade. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.